Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. La haula wa la quwwata illa billah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa'u, min qalbin la yakhsha, wa min nafsin la tashba, wa min da'watin la yustajabu laha. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudari kaum muslimin jamaah salat tarawih ingkang kita hormati dan insyaallah ingkang dipun mulyakaken Allah tabaraka wa taala, adik-adik ingkang kita tresnani. Alhamdulillah wonten ing dalem menika kanthi bimbingan, kemudahan dan pertolongan saking Allah Subhanahu wa taala, kita sami saged meluangkan waktu melangkahkan kaki kita sami hadir wonten ing dalemipun Allah Subhanahu wa taala menika. Mugi-mugi kanthi niat ikhlas namung pados ridhanipun Allah Subhanahu wa taala dan kanthi doa-doa ingkang kita panjataken dhateng Allah tabaraka wa taala, doa ingkang dipun ajaraken suri tauladan kita sami baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi estu Allah Subhanahu wa taala tansah paring dhateng kita sami ilmu ingkang nafi, ilmu ingkang bermanfaat. Allah Subhanahu wa taala tansah paring dhateng kita sami rezeki ingkang halal ingkang thayyib lan akhiripun mugi-mugi amal ibadah kita sami tansah dipun tampi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, terkait kalian bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan ingkang mulia. Bulan Ramadan adalah bulan ingkang istimewa, ingkang terkhusus. Bulan Ramadan adalah bulan yang agung, di mana bulan Ramadan menika adalah musim kita sami untuk ikut serta bersama dengan kaum muslimin yang lainnya untuk turut serta di dalam memetik buah dari musim yang agung ini. Musim yang diberkahi, musim kita sami untuk menempa iman kita sami, musim kita sami supados kita sami bertakarub dhateng Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kita sami dhateng Allah Subhanahu wa taala. Lajeng terkait kalian, bulan Ramadan menika adalah bulan Al-Qur'an. Salah satu poin yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah taala dalam kitab beliau Wajah Syahrul Ramadan, telah datang bulan Ramadan, yang mana beliau menjelaskan tentang bagaimana kita mengisi bulan Ramadan ini. Salah satunya adalah di antara perkara yang penting yang selayaknya dicermati adalah perhatian dengan kitab Allah Jalla wa'ala, yaitu Al-Quran. Sebagian dari keistimewaan Ramadan adalah sesungguhnya Al-Quran diturunkan pada bulan tersebut. Jadi Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan menikah. Allah telah memilih Ramadan sebagai bulan untuk diturunkannya Al-Quran.
Dan Al-Quran, Bapak Ibu sekalian, Al-Quran itu adalah kitab yang paling mulia di antara kitab-kitab samawi yang lain. Kemudian Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Bahasa Arab itu bahasa yang paling mulia. Bahasa Arab kali bahasa Jawa mulia pun itu. Napa mulia bahasa Jawa? Bahwa Al-Quran kok ora diturunkan yang Indonesia, kok neng diturunkan wonten tanah Arab di sana. Kok diturunkan di Makkah dan Madinah? Kok orang yang Indonesia? Ya, sehingga bahasanya bahasa Indonesia atau bahasa Nusantara atau bahasa Jawa sudah memang Allah takdirkan ya gitu. Dan memang Makkah dan Madinah itu adalah tanah yang paling mulia. Siapa di antara kita yang tidak rindu kepada tanah suci? Sampai naik haji mawon antrine pinten tahun nih kesana. Dan saya pun lebih daftar 2026 kira-kira berangkatnya tahun pinten itu 6 likur nek tambah 7 likur pinten kita sih 7 likur saja 6 likur ditambah 7 likur 53 saat ini nek umure daftare umure 30 berarti berapa besok naiknya? 57. Ini nek umurnya 30 nggih. Nek umurnya 50. Ya Allah. Tapi tetap rindu ke sana gitu, tetap rindu. Mau nek DTUK haji plus mawon Pak. Haji plus yo antri apa ngoten. Ya wis nek ra gelem nanti haji foroda, bayar sekarang langsung berangkat. Tapi nggih larang nggih. Larang ya. Tapi nek DTUK mboten sae maneman. Jadi kalau saya pernah menyimak kajiannya Ustaz Safiq Basalamat Hafizahullah Ta'ala ketika beliau memberikan tausiah di dalam manasik haji kepada calon-calon jamaah haji lewat haji foroda itu, lewat bironya Ben Dawud itu ternyata di sana itu nama supermarket. Jadi kalau ya Allah, jadi ketika beliau menyampaikan tausiah itu di dalam manasik haji itu, Bapak Ibu sekalian, harta kita itu miliknya Allah. Kita hanya dititipi. Jenengan semua tidak jadi naik haji tidak apa-apa. Allah tidak rugi kok. Yang rugi kalian semua. Jadi yang butuh, kita butuh pada Allah, bukan Allah butuh pada kita tidak. Yang butuh kita Bapak Ibu. Karena harta kita memang hakikatnya miliknya Allah, yang memberikan Allah. Maka kembali kepada ini tadi, di Al-Quran itu, maka di dalam Al-Quran itu ada surat-surat yang namanya surat Makkiyah, ada surat-surat Madaniyah. Ada ayat Makkiyah, ada ayat-ayat Madaniyah. Dinamakan Makkiyah karena turunnya sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Dan dinamakan surat atau ayat Madaniyah karena itu diturunkan setelah Nabi hijrah datang Madinah. Cuman memang tempatnya ya di Makkah dan di Madinah. Cuman bukan karena tempat, tapi hitungannya karena sebelum Nabi hijrah dan setelah Nabi hijrah. Karena ayat yang terakhir turun al-yauma akmaltu lakum dinakum dan seterusnya itu turunnya ketika Nabi sedang wukuf di Arafah. Arafah itu di mana? Di Mekah atau Madinah? Mekah. Namanya ayat awal itu Madaniyah karena Nabi sudah hijrah ke Madinah walaupun tempat turunnya di Mekah. Jadi tanah Mekah dan Madinah itu adalah dua kota yang paling mulia. Kemudian Al-Quran turun lewat perantaran malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu adalah malaikat yang paling mulia. Malaikat yang paling mulia. Kemudian Al-Quran turun pada bulan Ramadan. Ramadan adalah bulan yang paling mulia pada setiap tahunnya. Ya, maka saya bilang balik, kenapa nih kok enten sing pecah deh? Pun baca pecah rapopo nggih. Jadi Allah telah memilih Ramadan sebagai bulan diturunkannya Al-Quran. Maka kembali ke sini tadi Bapak Ibu sekalian.
Jadi di antara perkara yang penting yang selayaknya dicermati adalah perhatian kita terhadap kitab Allah Azza wa Jalla, yaitu Al-Quran. Dan Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Dalilnya Al-Baqarah 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan yang Allah turunkan di dalam bulan Ramadan tadi Al-Quran. Sebagai apa Al-Quran diturunkan? Hudan lin-nas, petunjuk bagi manusia, petunjuk bagi kita semua. Maka ada salah seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Abbas Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Beliau nanti ngendika, "Dhaminallahu liman ittaba'al Qur'an." Allah menjamin bagi orang-orang yang mengikuti ajaran Al-Quran. Yang jamin Allah nih Bapak Ibu. Yang jamin Allah, bukan Pak Kepala Desa, bukan Pak Bupati, bukan Pak Camat, bukan Pak Presiden, bukan. Pak Presiden itu nek wis ra jabat kan ya ora dadi presiden nggih. Nggih napa mboten? Sekarang presidennya Pak Prabowo, mungkin nek Pak Prabowo pun habis masa kerjanya, ya mungkin beliau menjagokan lagi ketika dipilih lagi jadi presiden lagi, ya temponya hanya 5 tahun. Mungkin nek wis ra jabat pripun? Iso jamin apa mboten? Kowe tak angkat dadi menteri, kowe tak copot menteri, kan iso ngatur iki. Ketika kapan itu? Ketika menjabat. Lah nek wis ra menjabat, maka ke dalam ucapannya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Dhaminallahu liman ittaba'al Qur'an." Allah menjamin bagi orang-orang yang mengikuti ajaran Al-Qur'an. Menjamin apa? An la yadhilla fid dunya. Menjamin bahwa dia tidak akan tersesat di dunia, wala yashqa fil akhirah, dan tidak akan celaka besok di akhirat. Enten dunya mboten tersesat, enten akhirat mboten cilaka. Kita lanjutkan yang satu poin di dalam kitab Wajah Syahrul Ramadan. Maka wajib bagi seorang muslim, Bapak Ibu sekalian, untuk perhatian terhadap Al-Quran pada bulan yang mulia ini, bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Sebagian dari orang-orang soleh terdahulu, para salafus soleh, wa kana ba'du salaf idza dakhala syahra Ramadan, apabila telah datang bulan Ramadan, taraka aktsara a'malihi, maka di antara mereka meninggalkan sebagian besar dari aktivitasnya. Jadi para salafus soleh qolorin, Bapak Ibu, kalau sudah datang Ramadan, mereka meninggalkan sebagian besar dari aktivitasnya, aktivitas dunia tentunya. Wa qala, kemudian dia berkata, "Innama huwa qiraatul Qur'an wa it'amut ta'am." Sesungguhnya bulan Ramadan adalah bulan membaca Al-Quran dan bulan memberikan makanan. Bulan membaca Al-Quran, maka semangat kita membaca Al-Quran. Nah, boleh dingin sing siang melekase Rebo niki pun malam pinten? Sing lekase Rebo malam 22, sing lekase Kamis malam 21. Artinya ini sudah 10 malam yang terakhir. Harus semangat kita, karena apa? Di sana ada malam Lailatul Qadar. Dan menurut sabda-sabdanya Nabi, malam Qadar itu adanya di malam-malam ganjil. Mungkin malam 21, mungkin malam 23, mungkin malam 25, mungkin malam 27, mungkin malam 29. Ini sudah 10 malam yang terakhir. Kalau kita melihat pacuan kuda itu, ya Bapak Ibu, riyen ten barapan iki enten pacuan kuda ta nggih? Tahun pinter dia, kayak muatan boten jenengan. Kados kula tesih SMP riyen. Masjid niki cek elek nggih Pak nggih. Nggih napa boten? Nek udan troco. Nggih. Kula riyen semeyane sama Muhammadiyah Cawas mriku, nek Jumatan derek teng mriki. Nek udan niku ya Allah. Nggih napa boten leres napa boten? Nek udan troco niku nggih. Kayak cek ngangge kloso niku nggih. Kuasane ketrocoan ya terus kabeh. Hari nenten pacuan kuda enten lapangan barapan mriku.
ketika kita mirsani pacuan kuda tadi, kalau sudah masuk babak final, itu kan kuda-kuda pilihan ya, joki-jokinya juga pilihan. Misalnya final itu mengitari lapangan balapan itu 5 kali misalnya. Ya, putaran 1 sudah selesai, putaran 2 sudah selesai. Misalnya kudanya ada 7 yang ikut final. Putaran ketiga selesai, putaran keempat selesai, masuk di putaran kelima. Kalau kira-kira jaraknya kurang 100 meter ngoten niku, sing iring-iringan ngoten niku, sing mungkin enten sing pun enten buri nggih, dari 7 itu sing iring-iringan niku ndet pripun? Jogine pripun kira-kira? Tangannya nyekel pecut napa mboten? Dipecutkan ten nggen pundi? Bokonge jaran. Tujuannya napa? Gen jarane melayu banter, gen dadi juara. Ini 10 malam terakhir. Tapi alhamdulillah mriki sampai yo tetep popok wae nggih. Nek kula pirsane tetep popok nggih. Nah liyane yo sepun do maju ngoten nggih. Mergo enten mriki mungkin kathah sing do memberi makanan niku lho dadi. Dadi nang masjid do seneng nang masjid ngoten nggih. Karena memang kalau kita membaca kitab ini ucapannya orang-orang salaf terdahulu itu Ramadan itu adalah bulan untuk membaca Al-Quran dan bulan untuk it'amut ta'am, untuk memberi makan. Semakin dermawan kita kalau Ramadan kita nih. Ya di jadwal, tiap sore di jadwal. Napa enten sing pamitan di jadwal. Kula izin riyen Pak, wong rejekine seret kok Pak Ketua Takmir ngoten. Enten apa mboten? Mboten enten nggih sedekah. Karena kita sedekah itu tidak hilang Bapak Ibu. Justru yang kita sedekahkan itu yang kita tabung besok di akhirat. Lajeng terakhir saya bawakan sedikit saya mengambil dari kitab tafsir di surat Al-Haqqah, kumpulan beberapa ayat tentang surga yang saya sampaikan secara sepintas saja. Kumpulan ayat dari ayat 19 sampai ayat 24 di surat Al-Haqqah yang intinya Bapak Ibu, tiang-tiang ingkang nampi kitab catatan amalnya besok di hari kiamat dari sebelah tangan kanannya, dari sebelah nama kanannya, biyamini dengan tangan kanannya, niku dia akan berkata, hamuqra'u kitabiyah, ambillah bacalah kitabku ini. Ini donan Tuhan dimulakin hisabiyah, sesungguhnya aku yakin bahwa sesungguhnya aku akan menemui hisab terhadap diriku. Jadi orang yang besok di akhirat menerima kitab catatan amalnya dari sebelah kanan, itu nalikanipun gesang wonten ing donya menika, dia yakin besok di hari kiamat amalnya akan dihisab ngoten. Pun yakin kalau mereka hidup di dunia yakin besok di akhirat akan dihisab amalnya pripun berarti? Nek ngendikan hati-hati nama badan atas. Kalau menyebarkan napa nika berita di lewat grup WA disaring-saring sik napa badan. Napa sing wah iki ketoke ampek tak share. Ketoke ampek tak share jebule kok. Nek hak niku melu dosa napa mboten awake dhewe. Nampak mendel mawon. Pripun Bapak Ibu? Ikut dosa kan? Tidak boleh kita, harus hati-hati. Maka orang-orang yang percaya bahwa besok amalnya akan dihisab Allah, hati-hati di dunia ini. Ngendikanipun hati-hati, beramalnya hati-hati. Kalau mau bicara, kalau mau beramal, itu berpikir dulu, dipikir-pikir dulu. Amal saya ini, ucapan saya ini akan memunculkan ridho Allah atau akan memunculkan murka Allah. Kalau ucapan saya, kalau amal saya nanti akan menimbulkan ridho Allah, nah dia ucapkan itu, dia amalkan itu. Tapi kalau dia mau mengucapkan sesuatu atau mau mengamalkan sesuatu, nanti yang muncul adalah kemurkaan Allah, nggak jadi diamalkan. Dipikir-pikir dulu, karena Allah dia yakin bahwa besok akan dihisab. Fahuwa fi 'aisyatin radiyah. Maka orang itu berada dalam kehidupan yang diridhoi, fi jannatin 'aliyah, wonten surga ingkang tinggi. Segede kula aturaken nggih tafsir napa niku hadisipun, tafsiripun tidak semuanya saya sampaikan untuk tambahan mawon ini. Jadi ketika Imam Ibnu Katsir di dalam kitab tafsirnya ketika menafsirkan fi jannatin 'aliyah, di dalam surga yang tinggi-tinggi, di dalam surga yang tinggi itu dijelaskan di sini bahwa nawa istananya tinggi-tinggi, istananya tinggi-tinggi, bidadarinya cantik-cantik, mutiaranya indah dipandang,
dan kebahagiaannya akan kekal abadi selamanya. Ada sebuah riwayat Bapak Ibu. Ada sebuah riwayat diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dengan syaratnya dari Abu Umamah. Katanya seseorang bertanya kepada Rasulullah, ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah, hal yatazawwaru ahlul jannah, wahai Rasulullah, apakah penduduk surga itu akan saling mengunjungi? Hal yatazawwaru, apakah penduduk surga itu saling mengunjungi, akan saling mengunjungi? Rasul menjawab, nah iya. Innahu la yahbitu ahlu darajatal ulya ila ahli darajatis sufla. Betul, iya. Penduduk surga yang menduduki peringkat yang atas akan berkunjung kepada penduduk surga yang menduduki peringkat yang bawah. Jadi penduduk surga yang atas akan berkunjung ke penduduk surga di bawahnya. Fayuhayyunahum wa yusallimuna alaihim. Kemudian mereka akan memberikan penghormatan dan salam. Akan memberikan apa? Penghormatan dan salam. Wala yastati'u ahlu darajati sufla yas'aduna ilal a'lin. Sedangkan penduduk surga yang menduduki tingkat yang bawah tidak dapat berkunjung ke tingkat atasnya. Jadi sing wonten dhuwur saged nuweni sederekipun ingkang wonten ngandhapipun ngoten nggih, dan memberikan salam dan penghormatan, sementara penduduk surga yang di bawah tidak bisa berkunjung ke surga di atasnya, penduduk surga di atasnya. Amargi napa? Wonten mriki dipun jelasaken, di hadis ini dipun jelasaken taksuru bihi a'maluhum, amargi amal perbuatan mereka kurang. Taksuru, qasaro itu kan sedikit, pendek, amalnya kurang. Maka Bapak Ibu sekalian, niat ikhlas ing dalam beramal dan ittiba Rasul ini mutlak harus ada, tidak bisa ditawar-tawar. Ketika kita sudah bisa ikhlas dan ittiba Rasul, maka selanjutnya amal kita harus kita perbanyak. Amargi napa? Seseorang ditempatkan di surga pada tingkat berapa itu tergantung amalnya. Kalau amalnya banyak, ikhlas ittiba Rasul, maka akan mendapatkan surga yang tinggi. Nah, pikantuk surga yang tinggi tadi bisa berkunjung ke penduduk surga di bawahnya. Nek pikantuk surga ingkang ngisor mboten saged berkunjung ke atasnya. Sebab napa Bapak Ibu? Nek banjur munggah ora gelem mudhun ngoten iki. Amargi kenikmatannya lebih nikmat yang di atas tentunipun. Kados dene hotel nggih. Nanti tindak hotel to nggih. Bintang 5 kali bintang 1 penak pundi? Halo? Napa penak bintang 7? Malah puyer nggih. Bintang 5 sama bintang 1. Atau ketika yang sudah umroh dulu ada di bintang berapa di Makkah dan di Madinah. Kan mestinya bintang 4 itu lebih, pelayanannya lebih enak dan biasanya lebih dekat dengan Masjidil Haram sama Masjid Nabawi yang bintangnya banyak itu. Saat ini enten nggih napa nika pelayanan sing tawa-tawa online nggih enten bintangnya nggih. Nggih napa mboten? Nek bintange sansaya oke sing percaya ngoten to nggih. Nek bintange mung 1 pripun? Wah iki percayane cek rada sithik ngoten nggih. Jadi niku. Mila Bapak Ibu sebidah malih mari kita memperbanyak amal. Kemudian terkait dengan tingkatan surga ada hadis lagi yang lain, anal jannah mi'atu darajat. Surga itu terdiri dari 100 tingkat. Ma baina kulli darajataini kama baina samai wal ardi. Jarak antara tingkat yang satu dan tingkat yang lain sejauh langit dan bumi. Padahal ada 100 tingkat. Awak dhewe kira-kira pengen nonton tingkat pinten iki? Pengen nang dhuwur dhewe. Amale wis cocok nopo dereng nek dhuwur dhewe. Pengene dhuwur dhewe nek amalku kok kaya ngene Pak, maca Al-Qur'an wae lali-lali nggih nganti mame wae yo lali padahal jane yo wis hafal kok yo. Mau kayak mikir apa ngoten nggih. Kaya nganti lali. Namanya manusia ya, manusia itu tempatnya lupa ya. Maka kita harus banyak istighfar Bapak Ibu.
Nganten yen nggih Bapak Ibu ingkang kita kaji wonten dalu menika hampir setengah jam niki segede mawon. Insyaallah kita lajengaken wonten pepanggihan ingkang badhe dateng di malam Rabu kan masih satu kali nggih. Ramadanipun ya Allah cepat nggih berlalunya. Jadi datangnya cepat, perginya juga cepat. Kalau saya besok malam Rabu napa saged sowan mriki malih ya Allah niku pun malam Rabu terakhir di bulan Ramadan. Nggih ta nggih? Mangke malam Rabu meneh pun sama, pun barbado. Cepet deh. Seneng napa susah nih? Ramadan yang tengah rampung deh. Nggih seneng nggih susah wae nggih. Dan wonten leresipun saking Allah Subhanahu wa taala wonten keladonipun saking diri kula pribadi lan saking bisikan syaitan Allah bantu solipun terbebas ing kesalahan kados wonten ing dalem menika kita dipun keparengan wonten ing taman-taman surga dunia mugi estu bijak wonten ing akhirat kita sami dipun keparengan Allah wonten surga dipun Allah Subhanahu wa taala amin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.